Halo semuanya, kali ini saya mau restorasi top box motor saya Shat SH48 yang kondisinya sudah buluk biar bisa balik seperti baru lagi. Untuk saat ini, top box Shat SH48 terpasang di motor saya Polytron Fox R. Ini sudah terpasang di motor ini sejak pembeliannya di Maret 2024. Tapi kondisinya sudah ya kurang lebih seperti ini. Pertama kali saya beli box motor ini di tahun 2011 dan waktu itu terpasang di motor Bajaj Pulsar 180. Dan sejak saat itu sampai sekarang sudah beberapa kali pindah motor dan akhirnya diwariskan ke si Polytron Fox R. Dan kondisinya sudah cukup banyak baretnya, sudah pernah jadi ada bekas jatuh. Warnanya pun dari hitam jadi sudah pudar, pucat, keputihan karena kena panas dan terpapar sinar matahari terus-terusan ya. Sempat dimodifikasi juga, ada lampu remnya segala macem. Tapi akhirnya sudah dilepasin semua, balikin ke standar di bagian lensa kacanya itu tadinya. Untuk bagian dalam, saya cuma pasang lampu seperti ini biar memudahkan mencari barang waktu gelap. Sisanya tidak ada yang akan saya ubah nantinya, cuma akan lepasin sabuknya ini ya, karena sabuknya sudah kendor dan juga sebenarnya nggak terlalu kepake. Ini kondisi base plate-nya masih kurang lebih oke, tapi tetap pudar sedikit juga ya karena juga kena matahari. Di sini saya akan mulai dengan bongkar dari si top box SH48 ini. Mau dilepas-lepasin dulu semua partnya untuk memudahkan nanti waktu pengecatannya. Untuk restorasi seperti ini, saya punya 3 langkah ya yang akan saya lakukan nanti. Langkah pertama adalah persiapan, kedua pengecatan, dan ketiga perlindungan. Nah, peralatan apa aja yang dibutuhkan untuk restorasi top box semacam ini? Yang pasti link lengkapnya akan saya sampaikan di deskripsi di bawah. Tapi untuk langkah persiapan, bisa disiapkan thinner dan juga kain lap, lalu kertas amplas. Kertas amplas ini untuk menyiapkan permukaan yang akan dicat nantinya ataupun didempul ya. Jadi kertas amplas yang saya gunakan kali ini dari ukuran 100 grit, 400 grit, 600 grit, 800 grit, dan 1000 grit. Lalu bisa disiapkan juga untuk dempul, berhubung top box ini bahannya plastik, jadi kita bisa pakai body filler ataupun dempul plastik. Body filler atau dempul di sini sifatnya opsional ya. Kalau memang dirasa terlalu repot dan tidak mau dempul untuk ngisi lubang yang baret terlalu parah, bisa dilewati aja, skip untuk dempulnya ini. Lalu untuk catnya, cat yang akan digunakan saya pakai di sini kaleng aerosol ya, yang bentuknya seperti Pilox. Catnya sendiri dipisah jadi 2 macam, satu cat yang untuk bodi plastik kerasnya, dan kedua cat untuk yang bodi plastik yang berwarna. Setelah semua selesai dibongkar, kurang lebih partnya bisa dilepas-lepas seperti ini, jadi memudahkan nanti untuk diamplas ataupun dicat serta dikeringkan. Dan mulai memasuki tahapan pertama, yaitu persiapan ataupun pengamplasan. Di sini saya gunakan amplas dicampur dengan air sehingga amplasnya lebih gampang ya. Selain lebih gampang, ini juga ngurangin resiko debu-debu terbang. Yang saya amplas duluan adalah bagian-bagian yang pernah jatuh ataupun paling kasar.
Ini diamplas untuk dibuat jadi serata mungkin. Nanti kalau sudah saya dempul untuk ditutupi bagian yang berlubangnya, sehingga nanti waktu dicat semuanya akan jadi terlihat rata dan mulus. Untuk bagian plastik keras yang hitam seperti ini, pastikan permukaannya bersih terlebih dahulu dengan melakukan pengelapan media thinner ke seluruh bagian plastik kerasnya untuk mengangkat semua minyak ataupun bekas, entah pelindung plastik ataupun nano ceramic coating ya. Hal-hal seperti itu yang perlu dihapus terlebih dahulu, maka dari itu dilap dengan thinner. Di sini ada logo Shad yang saya bongkar. Saya masih belum tahu apa ini nanti mau saya tempel lagi setelah saya cat ulang itu logo Shadnya. Sementara dilepas dulu aja. Bagian kunci ini juga ternyata bisa dilepas, jadi nanti memudahkan waktu dicat ulang. Masuk ke tahap dempul, ini dempulnya harus diaduk dulu, kental sekali awalnya. Nanti kalau sudah mulai halus, kita bisa keluarkan dan dicampur dengan hardener dengan porsi 100:2. Kecil aja hardenernya. Nanti kalau udah diaduk di atas kapi. Setelah dempulnya siap dengan warna kekuningan seperti ini, kita bisa mulai isi semua bagian-bagian yang bolong ataupun yang lecet ya, biar jadi lebih rata sehingga nanti waktu dicat lagi-lagi biar permukaannya jadi mulus.
Seperti ini hasilnya untuk semua permukaan yang sudah selesai saya dempul. Kalau sudah seperti ini tinggal ditunggu kering. Kebetulan saya keringkan sampai besoknya. Lalu sesudah kering nanti kita bisa mulai amplas ulang permukaan yang sudah didempul sehingga hasilnya lebih maksimal. Masih menggunakan metode amplas basah. Saya mulai pengamplasan dengan grid 400, lalu nanti ke grid 600 sesudahnya, grid 800 hingga di grid 1000. Dari semua langkah persiapan pengecatan dan perlindungan, sebenarnya persiapan ini yang makan paling banyak waktu ya, karena ngamplasnya masih manual dan juga areanya cukup luas, tapi akan terbayarkan nanti kalau persiapan atau pengamplasannya betul-betul sesuai prosedur, hasil pengecatannya juga akan jadi lebih maksimal. Selesai semua pengamplasan atau semua persiapan pada permukaan, mulai masuk ke pengecatan. Untuk pengecatan yang ada warnanya, dalam hal ini plastik berwarna, saya gunakan primer grey terlebih dahulu. Primer yang digunakan bisa epoksi, bisa primer biasa. Intinya dibutuhkan lapisan paling dasar biar nanti cat yang ada di atasnya bisa melekat lebih sempurna sama permukaan plastiknya. Metode pengecatannya tentu seperti pilok standar, dikocok dahulu 1-2 menit kalengnya, lalu disemprotkan dengan jarak 15-20 cm dengan metode tipis-tipis saja, jangan langsung tebal sekaligus, dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Lapisan dari primer grey yang saya gunakan kali ini adalah sebanyak 2 lapis dengan waktu pengeringan sekitar 15 menit setiap lapisnya. Kadang karena ngecatnya di luar rumah ya, jadi akan ada kotoran nempel-nempel kayak gitu. Wajar. Sekarang memasuki tahap pengecatan yang kedua, yaitu yang tahap berwarna. Saya gunakan yang warnanya anthracite gray.
Semoga agar warnanya bisa kembali mirip seperti original dari si Shutt SH48-nya. Metode pengecatannya pun saya masih gunakan cara tipis-tipis, dan kali ini lapisan yang saya gunakan nanti adalah sebanyak 3 kali dicat dengan jeda pengeringan sekitar 15 menit masing-masing lapisnya. Ini hasil sesudah selesai dicat dengan anthracite grey. Saya cukup kaget juga ya, hasilnya ternyata cukup memuaskan walaupun dikerjakan sendiri di teras rumah. Warnanya benar-benar mirip aslinya, walaupun mungkin ini lebih sedikit kecoklatan, tapi saya suka sama hasilnya. Nah, masuk ke tahap 3 pengecatan, akan di clear coat. Tapi bedanya ini bukan clear coat glossy. Yang saya gunakan finishingnya adalah matte atau doff, sehingga efeknya burem ya, nggak efek glossy tapi efek burem. Saya lebih suka yang efek burem seperti ini karena originalnya juga matte finish, dan kebetulan motor Fox R saya juga catnya matte abu-abu. Untuk clear, kali ini saya gunakan 3 lapis sehingga lebih tebal ya hasilnya, dan nanti efek doff-nya bisa lebih maksimal juga. Tetap dengan jeda pengeringan masing-masing lapis itu 15 menit.
Sesudah clear selesai, kita bisa jemur di terik matahari. Lebih lama lebih baik biar hasilnya lebih maksimal. Masuk ke bagian pengecatan plastik keras. Yang saya gunakan kali ini adalah dashboard coating. Ini ada pilihan dari berbagai merek ya. Kali ini yang saya gunakan merek Diton dashboard coating. Dan ini kaleng yang dibutuhkan ukuran 300 ml. Bisa dapat semuanya dari bagian tutup atas, bagian bawahnya, sampai di base plate dan juga di bracket ya. Jadinya 300 ml sudah cukup untuk mencakup semua bagian itu tadi. Untuk pengecatan dashboard coating seperti ini, kalau bisa jangan terlalu tebal karena takutnya nanti malah ngelupas atau ngelontok di kemudian hari. Untuk dashboard coating seperti ini, saya tetap mengecat dengan metode tipis-tipis sebanyak 2 lapis saja. Jangan terlalu tebal, karena dari 2 lapis saja hasilnya sudah sangat hitam sekali. Dan juga di saat yang sama dari Diton dashboard coating ini ada efek hidrofobik ataupun efek daun talas air ya. Jadi air itu nggak langsung menempel di permukaan, tapi ada semacam resistensinya atau efek daun talas. Untuk bagian bawah dari box, memang tidak semuanya saya cat ulang karena itu ada bagian tengahnya yang tertutup base plate ya, atau jadinya jarang kelihatan. Jadinya saya nggak fokus untuk pengecatan ke bagian sana. Khusus bagian base plate atau bracketnya ini, saya memang nggak amplas ulang karena ini banyak tekstur kasarnya yang kalau saya amplas nanti teksturnya malah hilang. Jadinya cukup saya bersihkan pakai thinner saja, lalu habis ini langsung saya semprot dengan dashboard coatingnya.
sebagian besar, kecuali ini ya, saya nggak ngerti kenapa ini catnya tuh nggak mau nempel, terus udah digosok berkali-kali tetap nggak mau nempel, padahal sisanya sih fine ya, bagus. Nah ini untuk bagian lock mechanism ya, yang dicat sebetulnya bagian sini. Kembali hitam mengkilap, bawahnya juga bagian kunciannya. Lalu base ini memang sengaja nggak saya prepare gitu buat kontrol, cuma dikasih thinner aja ya buat bersihkan dari segala wax yang pernah dikasih. Di sini juga mulai sedikit running sih di sini. Maksudnya catnya nggak nempel sempurna ya, tapi warnanya minimal sudah jadi hitam lagi. Nah ini memang nggak diamplas, nah makanya hasilnya kenapa jadi kayak ada belang-belangnya. Kalau mau lebih rapi berarti next time harus diamplas dulu. Ya sudah diamplas baru dikasihin dashboard coating. Nah lalu top box bagian tutup. Ini hasilnya bagus ya. Yang untuk bagian atas juga nggak saya amplas, cuma kasih thinner aja buat bersihin karena saya takut ada teksturnya yang seperti ini. Kelihatan ya ada teksturnya garis-garis ke arah sana. Nah ini saya pertahankan teksturnya dan ternyata teksturnya bertahan dengan baik. Ya, ini sisi kanan, sisi belakang, semuanya bagus ya. Ini yang sudah sempat didempul pun ya ada kelihatan sedikit teksturnya juga hilang kan, masih ada teksturnya ke arah sana ya teksturnya, tapi ini teksturnya jadi hilang karena didempul. Terus belakang jadi bersih. Ini hasilnya jauh lebih memuaskan daripada pakai coating ataupun maksudnya pakai ceramic coating ataupun pakai back to black yang macam-macam, berbagai macam dijual di marketplace itu. Ini juga ada baret, masih ada, tapi nggak apa-apa, minimal warnanya jadi kembali hitam. Nah kecuali ini jelek banget. Ya, nanti berarti kalau udah ada waktu sama ada bahan lagi, ini diamplas ulang lagi semua, di primer, baru dikasih dashboard coating. Ini sekarang nggak ada bahan lagi, dashboard coatingnya habis, jadinya nggak bisa diapa-apain. Nah ini bagian bawah juga cukup oke. Kalau di sini kan ini nggak kelihatan, nanti ketutupan sama part yang warna silver. Ya ini juga kelihatan ya sebenarnya ya dia apa. Ini udah saya amplas tapi tetap nggak bisa maksimal nih, kelihatan hasilnya kurang maksimal di sini. Ini juga agak kasar yang di bawah ini. Bagian belakang semua oke. Ya. Ini juga bekas dempul, ini yang bagian jatuh. Ini bekas dempul jadi teksturnya hilang, tapi nggak apa-apa, yang penting nggak kelihatan baret-baret. Semuanya oke. Nah, untuk bagian bawah saya cuma semprot tadi yang sekitar sini aja, yang di sini nggak disemprot karena nempel sama base dan nggak kelihatan, jadinya cuma bagian sini aja. Ini juga udah oke ya, tadinya putih-putih banget kan, sekarang udah jadi hitam. Yang bagian warna antrasit grey-nya ini sudah jadi juga, sudah mulai kering. Ini ya, sudah di coating clear coat-nya pakai yang bahan doff matte dari Sapporo. Ini sudah jadi bener-bener hampir mirip warna aslinya gitu. Cuma ini kayaknya lebih kecoklatan sedikit. Kalau yang aslinya tuh lebih ke abu-abu gelap. Terus ini ya, ini bagian tutup atas. Ini kayaknya lebih keren kayak gini deh daripada ada tulisan-tulisan nonjolnya, embossnya itu. Saya bakal biarin kayak gini aja kayaknya. Nah ini bagian cover yang samping kiri ya, mengkilat sekali. Ini sudah doff, jadinya nggak ada reflection, nggak glossy. Ini ada sedikit kotoran di sini. Ya kotoran 1, 2. Tapi cukup oke lah, mau diulang sampai kapan. Namanya juga ngecat pemula. Ini sisi kanannya
Mengkilap semua. Sudah bagus ya. Di ini kemarin sisi atasnya ini sudah dikasih sudah amplas sampai 1000, 400, 600, 800 ribu. Ini tadi udah dicat, ini udah kelihatan ya, ternyata masih tembus pandang, masih kelihatan bawahnya. Jadi ini karena atasnya burem, jadi mau dipoles dulu. Start dari wrapping compound. Mari. Dua kali compound. Belum di compound, terasa berbeda ya. Ini lebih burem, ini lebih bersinar. Masuk tahap polish. Polish. Untrat. Sekarang jari saya udah terlihat ya dari sisi dalam. Kalau yang satunya nih masih burem banget. Tuh, kelihatan yang sini burem. Kemudian untuk finishing, saya cuci semua bagian, pastikan semuanya sudah kering total. Cuci ini untuk menyingkirkan semua partikel-partikel kotor, lalu nanti kemudian bisa saya beri coating bila perlu. Ini saya masih wait and see apakah perlu di coating ulang dengan sealant, tapi sementara ini saya sudah puas sama hasilnya dan juga sudah resisten terhadap air. Efek hidrofobiknya juga masih terlihat kalau kena hujan atau kena air setelah dicuci. Setelah semuanya kering dan bersih, saya mulai merakit kembali top boxnya. Benar-benar puas sama hasil dari restorasi kali ini. Kembali mirip seperti baru. Hemat sekitar berapa ya, kalau beli sekarang mungkin hampir 2 juta ya. Daripada beli hampir 2 juta, saya bisa pakai ulang box kesayangan saya ini dan siap buat touring jarak jauh. Kurang lebih video DIY kali ini seperti itu aja, restorasi top box motor Schadt SH48. Terima kasih telah menonton, like, komen, dan subscribe kalau belum.